Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang lafadz af'al. Terkait dengan lafadz af'al di sini terdapat pertanyaan. Bagaimana cara membedakan lafadz af'al ini di dalam susunan kalimat? Apakah af'al tersebut termasuk dari kalimat fi'il ataukah af'al ini adalah isim tafdhil? Dalam artian, kapan lafadz yang berbentuk af'al ini dihukumin sebagai isim tafdhil dan kapan pula lafadz af'al ini dihukumin sebagai kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi yang termasuk di dalam fi'il sulasi mazid yang berwazan af'ala yuf'ilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam teks Arab yang tanpa adanya harkat, bentuk lafadz semacam ini memang bisa berupa dua, bisa berupa isim tafdhil dan juga bisa berupa kalimat fi'il madhi. Dan hal tersebut seringkali membuat kita kebingungan untuk menentukannya. Hal ini adalah sangat penting karena memang keduanya mirip secara lafadz tetapi memiliki perbedaan di dalam hukum i'rab, makna, dan konteks kalimatnya. Oleh karena itu dalam pembahasan ini kita fokus kepada lafadz af'alu, apakah itu termasuk isim tafdhil ataukah kalimat fi'il madhi. Yang pertama, dalam kaidah umum kita mulai dari perbedaan secara makna. Jikalau lafadz af'al ini menunjukkan makna perbandingan, maka af'al tersebut bukanlah kalimat fi'il, melainkan masuk dalam kategori isim tafdhil. Karena memang isim tafdhil sendiri adalah merupakan kalimat isim yang memiliki fungsi sebagai perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam satu sifat yang sama. Seperti contoh, Zaidun akbaru min Khalidin. Zaidun, adapun Zaid itu akbaru ialah lebih besar min Khalidin dari Khalid. Di sini terdapat perbandingan di mana sifat yang dibandingkan itu adalah sifat besar. Zaid ini orangnya besar, Khalid ini juga orangnya besar. Namun di antara kedua orang ini ada yang lebih besar dari yang lainnya. Dalam susunan ini dikatakan bahwa Zaid itu lebih besar dibandingkan dengan Khalid. Jadi lafadz akbar di sini difungsikan untuk membandingkan kedua kalimat, di mana kedua kalimat itu memiliki sifat yang sama. Namun salah satunya memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Jadi manakala di sana mengandung makna perbandingan, maka itu adalah isim tafdhil dan bukan kalimat fi'il. Selanjutnya, manakala di sana mengandung makna perbawatan atau menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi, maka itu bukanlah isim tafdhil melainkan kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi. Contohnya seperti lafadz akroma Zaidun dhaifahu. Akroma memuliakan, Zaidun siapa Zaid, dhaifahu kepada tamunya. Lafadz akroma di dalam susunan ini mengandung makna perbuatan, yaitu memuliakan. Maka lafadz akroma di sini bukanlah isim tafdhil melainkan kalimat fi'il. Ini adalah kaidah secara umum yang terkait dengan makna. Manakala mengandung makna perbandingan, maka itu adalah isim tafdhil. Namun manakala mengandung makna perbuatan, maka itu adalah kalimat fi'il dan bukan isim tafdhil. Selanjutnya, kaidah secara umum dilihat dari segi i'rabnya. Maka di sini akan dilihat dari sisi ilmu nahwu. Yang pertama, manakala kalimat tersebut dapat berubah keadaan huruf akhirnya, artinya kalimat tersebut masuk dalam kategori mu'rab, maka itu adalah isim tafdhil.
Contohnya ketika terdapat lafaz ahsan, di mana di dalam beberapa posisi lafaz ahsan tersebut bisa berubah dari awalnya ahsanu menjadi ahsana, atau terkadang pula kita menemukannya dengan bentuk ahsani, maka ahsan di dalam susunan itu adalah isim tafdil dan bukan kalimat fi'il. Selanjutnya lafaz tersebut dapat diberi al. Kita menemukan lafaz tersebut terdapat al sebelumnya, katakanlah al-ahsan, maka ahsan ini adalah isim tafdil, bukan kalimat fi'il. Selanjutnya lafaz ahsan tersebut berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya seperti ahsanut tullab fil fasli khalidun. Ahsanut tullab, adapun paling bagusnya siswa, fil fasli, dalam kelas ini, khalidun ialah Khalid. Di dalam kelas ini siswa yang terbaik itu adalah Khalid. Di sini lafaz ahsan dapat kita tentukan sebagai isim tafdil karena berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian selanjutnya, manakala setelahnya diiringin dengan min. Jadi setelah lafaz yang berwazan af'al di sana terdapat min, maka lafaz tersebut adalah isim tafdil. Contohnya seperti lafaz Zaidun afdalu min Bakrin. Di sini terdapat lafaz afdol yang lafaznya berupa wazan af'al. Namun kita dapat menentukan bahwa lafaz ini adalah isim tafdil karena setelahnya terdapat min. Ini adalah ciri-ciri manakala lafaz yang berwazan af'al tersebut merupakan isim tafdil. Jadi yang pertama, manakala keadaan huruf akhirnya dapat berubah-ubah. Kemudian yang selanjutnya kita temukan lafaz yang berwazan af'al tersebut diawalin dengan al. Selanjutnya dia berkedudukan sebagai mubtada, dan selanjutnya setelah lafaz tersebut terdapat huruf jermin, maka itu adalah isim tafdil. Selanjutnya ciri-ciri secara umum yang terkait dengan kalimat fi'il dilihat dari segi hukum i'rabnya. Yang pertama adalah manakala lafaz yang berwazan af'al tersebut keadaan huruf akhirnya tidak dapat berubah. Dalam setiap keadaan huruf akhirnya selalu berharkat fathah. Maka kita dapat tahu bahwa lafaz yang berwazan af'al tersebut adalah merupakan fi'il madi, di mana fi'il madi ketika berwazan af'al dan tidak bersambung dengan sesuatu, maka kalimat tersebut akan selalu diberi harkat fathah sebagai tanda kemabniannya dalam keadaan apapun. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah lafaz tersebut tidak pantas untuk diberi al dan juga tidak pantas untuk diberi tanwin, karena lafaz tersebut termasuk dari kalimat fi'il di mana fi'il tidak bisa diberi al dan tidak bisa menerima tanwin. Tanwin dan al itu hanya dapat masuk kepada kalimat isim sebagai ciri dan tandanya. Kemudian selanjutnya setelah lafaz yang berwazan af'al tersebut terdapat fa'il atau terdapat maf'ul, maka dapat dipastikan bahwa lafaz tersebut adalah fi'il madi dan bukan isim tafdil. Dalam hal ini ciri yang dapat dipastikan adalah maf'ul bih-nya, di mana isim tafdil tidak memiliki maf'ul bih namun hanya bisa memiliki fa'il saja. Jadi manakala di sana itu terdapat fa'il dan diiringi dengan maf'ul bih, maka lafaz tersebut adalah fi'il madi dan bukanlah isim tafdil. Kita ambil contoh seperti lafaz Zaidun afdhala Amron. Zaidun, adapun Zaid, afdhala ialah memuliakan siapa Zaid, Amron kepada Amar. Yang pertama kita lihat lafaz afdhal di sini keadaan huruf akhirnya berharkat fathah, dan hal tersebut merupakan ciri khas bagi fi'il madi yang selalu dimabnikan fathah.
manakala lafadz afdol di sini dinyatakan sebagai isim tafdil, maka hal itu tidak bisa karena dalam susunan ini kedudukannya adalah sebagai khobar, di mana khobar itu haruslah dalam keadaan rofa. Manakala ini dianggap sebagai isim tafdil, maka seharusnya akan dibaca afdolu, bukan afdola. Selanjutnya, lafadz ini tidak pantas manakala diberi al dan juga tidak pantas untuk diberi tanwin. Tidak bisa kita katakan Zaidun afdolan ataupun Zaidun al-afdol karena di sini adalah fi'il madhi. Dan selanjutnya di dalam susunan ini terdapat lafadz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, dan ini adalah merupakan ciri utama bahwa lafadz yang berwazan af'al ini adalah fi'il madhi dan bukan isim tafdil. Contoh yang lain seperti lafadz a'lama al-mudarrisu at-taliba. A'lama mengajari, al-mudarrisu siapa seorang guru, at-taliba kepada seorang murid. Dalam susunan ini lafadz a'lama mengandung makna pekerjaan. Hal itu dapat diketahui karena setelahnya terdapat fa'il dan juga maf'ul bih. Karena memang di dalam susunan ini a'lama mengandung makna pekerjaan, maka hal tersebut dapat kita pastikan sebagai kalimat fi'il dan bukanlah isim tafdil. Selanjutnya, dalam susunan ini terdapat maf'ul bih yang merupakan ciri utama bahwa lafadz yang berwazan af'al ini bukanlah isim tafdil namun merupakan kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi. Ini adalah kaidah umum dilihat dari segi ilmu nahunya. Jadi dilihat dari keadaan huruf akhirnya serta ciri-ciri dan tanda-tanda pada kalimat tersebut. Selanjutnya, tanda secara umum dilihat dari segi ilmu sorofnya. Yang pertama, untuk isim tafdil. Untuk isim tafdil, ini tidak bisa ditasrif, sehingga isim tafdil itu tidak bisa kita rubah menjadi fi'il madhi ataupun kita rubah menjadi fi'il mudhari'. Tidak bisa kita katakan afdhalu yufdilu, afdhalu yufdilu, di mana afdhalu di sini adalah isim tafdil, kemudian kita akan tasrif dengan bentuk fi'il mudhari'nya yufdilu. Hal ini adalah keliru karena memang yang memiliki tasrif istilahi itu adalah kalimat fi'il saja. Jadi ini kebalikan dari lafadz af'ala yang berupa fi'il madhi, di mana nantinya akan memiliki bentuk tasrif. Jadi katakanlah di sini afdola, maka fi'il madhinya adalah yufdilu, afdola yufdilu ifdolun, dan seterusnya. Ini adalah kaidah secara umum antara isim tafdil dan kalimat fi'il yang berwazan af'ala. Selanjutnya, syarat dari isim tafdil menurut para ulama, yaitu isim tafdil itu hanya dapat dibuat dari fi'il sulasi. Jadi pembentukan isim tafdil itu harus berasal dari fi'il sulasi. Fi'il rubai tidak dapat dibuat sebagai isim tafdil. Kemudian yang selanjutnya, dia itu harus berbentuk mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini bukanlah murakkab. Tidak bisa isim tafdil itu dibentuk dari kalimat isim yang tersusun. Haruslah berbentuk mufrad. Kemudian yang selanjutnya haruslah mutsbat, bukan kalimat nafi. Kemudian selanjutnya fi'il tersebut haruslah berupa fi'il mutasorrif, bukan fi'il lazim. Jadi fi'il lazim tidak dapat dibuat sebagai isim tafdil. Kemudian tidak mengandung makna warna, dan selanjutnya tidak mengandung makna cacat atau aib. Semua persyaratan tentang bagaimana pembentukan isim tafdil ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Jadi, manakala tidak memenuhi semua persyaratan yang ada ini, maka lafadz tersebut tidak dapat dibentuk dengan isim tafdil. Ini adalah kaidah secara umum.
Namun dari kaidah umum tersebut kita mungkin masih merasa kesulitan karena di dalam teks Arab seringkali ditulis tanpa adanya harkat. Manakala terdapat harkat di sana, mungkin kita akan lebih mudah untuk menentukan apakah itu isim tabdil ataukah fi'il madhi yang berwazan af'ala. Namun manakala tanpa adanya harkat, inilah yang seringkali menyesatkan kepada kita dalam hal menentukan apakah itu isim tabdil ataukah fi'il madhi. Oleh karena itu, marilah kita langsung mempraktekkan di dalam beberapa contoh. Selanjutnya kita akan menentukan apakah lafaz yang berwazan af'al tersebut termasuk dari isim tabdil ataukah merupakan fi'il madhi, baik dilihat dari segi makna maupun dilihat dari segi ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada. Secara umum, kita dapat menentukan lafaz yang berwazan af'al tersebut dengan melihat kepada siyakul kalam. Dengan melihat kepada susunan kalimat yang ada. Namun terkadang, siyakul kalam yang ada ini pun tidak dinyatakan cukup untuk dapat menentukannya. Di samping itu, juga kita dapat menentukannya dengan melihat ciri-ciri secara khusus. Baik ciri-ciri tersebut dapat kita temukan di dalam tulisan lafaz tersebut atau pada makna yang dikehendakin dalam susunan kalimat yang ada. Kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu lafaz Ahsan Muhammadun abawaihi. Ahsan Muhammadun, siapa Muhammad, abawaihi kepada kedua orang tuanya. Apakah lafaz ahsan di sini akan dibaca ahsanu ataukah akan dibaca ahsana? Apakah ini akan kita dapat menentukan sebagai isim tabdil ataukah akan kita tentukan sebagai fi'il madhi? Maka kita lihat kepada susunan yang ada, lihat kepada siyakul kalam, di mana dalam susunan ini terdapat kalimat yang berkedudukan sebagai fa'il dan kalimat yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam kaidah secara umum, manakala di dalam susunan tersebut terdapat lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka kita dapat menentukan bahwa ahsan ini bukanlah isim tabdil melainkan sebagai kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi. Maka yang tepat di sini lafaz ahsan ini akan kita baca sebagai ahsana, bukanlah ahsanu. Maknanya adalah ahsana, berbuat baik, Muhammadun, siapa Muhammad, abawaihi, kepada kedua orang tuanya. Manakala kita paksakan sebagai isim tafdhil, maka hal itu adalah keliru. Kenapa? Karena dalam susunan ini ada maf'ul bih yang merupakan ciri utama untuk menentukan bahwa lafaz yang berwazan af'al itu adalah kalimat fi'il, karena isim tafdhil tidak memiliki maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Ahsan al-muallimu asyarha. Ahsan al-muallimu, siapa seorang guru, asyarha, kepada penjelasan. Sekarang kita lihat kepada maknanya. Manakala lafaz ahsan ini kita maknain sebagaimana isim tafdhil, di mana isim tafdhil tersebut mengandung makna perbandingan, maka di sini kita memberikan makna lebih atau paling. Jadi maknanya adalah paling bagusnya seorang guru atau lebih bagusnya seorang guru. Ataukah kita akan mengartikan lafaz ahsan ini sebagai kalimat fi'il sehingga maknanya adalah memperbagus. Manakah yang lebih cocok di dalam susunan ini? Apakah bermakna lebih atau paling, ataukah bermakna memperbagus? Maka yang cocok di dalam susunan ini adalah makna memperbagus. Karena manakala mengandung makna lebih atau paling, maka di sini harus terdapat dua kalimat yang dibandingkan. Sementara di dalam susunan ini tidak ada dua kalimat yang dibandingkan. Maka
Yang lebih benar di dalam susunan ini adalah mengandung makna memperbagus. Apalagi di dalam susunan ini terdapat kalimat yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maka ini akan menjadi penguat bahwa lafaz ahsan ini bukanlah isim tafdil melainkan fi'il madhi. Maka kita akan membaca ahsana bukan ahsanu. Ahsanal muallimu asyarha. Ahsana memperbagus, al-muallimu siapa seorang guru, asyarha kepada penjelasannya. Ketika seorang guru itu memperbagus terhadap penjelasannya, maka para muridnya akan lebih mudah untuk memahami terhadap segala apa yang dijelaskannya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lafaz berikut. Aslam al-kafiru. Apakah ini akan dibaca aslamu ataukah aslama? Sementara setelahnya adalah lafaz al-kafiru yang maknanya adalah siapa orang kafir. Mana yang lebih pantas? Manakala kita maknain sebagai isim tafdil, sebagaimana tadi telah dijelaskan di dalam syarat pembentukan dari isim tafdil, bahwa isim tafdil itu hanya dapat dibentuk dari fi'il sulasi. Manakala lafaz aslama ini kita ambil bentuk fi'il sulasinya, yaitu berasal daripada lafaz salima. Salima ini maknanya adalah selamat. Lafaz selamat ini manakala kita bentuk sebagai isim tafdil akan menjadi aslamu. Maknanya masih tetap selamat, namun mengandung makna paling atau lebih, sehingga lafaz aslamu ini maknanya nanti adalah lebih selamat atau paling selamat. Lalu kita terapkan di dalam lafaz aslam al-kafiru. Apakah lafaz aslam ini cocok dan pantas dengan makna lebih selamat atau paling selamat? Aslamu al-kafiru, lebih selamat al-kafiru siapa orang kafir, atau paling selamat al-kafiru siapa orang kafir. Tentu hal ini tidaklah cocok. Selanjutnya, manakala lafaz aslam ini kita anggap sebagai fi'il madhi yang dari fi'il sulasi mazid, maka maknanya adalah masuk Islam. Aslama al-kafiru, masuk Islam al-kafiru siapa orang kafir. Mana yang lebih pantas? Maka dalam susunan ini yang lebih pantas adalah makna yang kedua, yaitu menganggap lafaz aslam ini sebagai fi'il sulasi mazid yang berwazan af'al yang bermakna masuk Islam. Sementara manakala kita memberikan makna lebih selamat atau paling selamat di dalam susunan ini tidaklah cocok. Jadi yang cocok adalah aslama al-kafiru, masuk Islam al-kafiru siapa orang kafir. Dengan demikian kita dapat menentukan bahwa lafaz aslam di sini harusnya dibaca aslama sebagai fi'il madhi dan tidak boleh dibaca aslamu sebagai isim tafdil. Selanjutnya kita perhatikan lafaz berikut. Zaidun akbar min Bakrin. Zaidun adapun Zaid akbar min Bakrin, dari Bakar. Apakah lafaz akbar ini akan dibaca akbaru ataukah dibaca akbaro? Manakala dibaca akbaru maka mengandung makna lebih. Manakala dibaca akbaro maka maknanya adalah membesarkan. Manakah yang lebih cocok? Dilihat dari susunan kalimat yang ada, di sini setelah lafaz yang berwazan af'al terdapat min. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan di dalam kaidah umum, manakala setelah lafaz yang berwazan af'al tersebut terdapat min, maka dapat ditentukan bahwa lafaz tersebut adalah isim tafdil dan bukanlah kalimat fi'il. Karena makna yang lebih pantas di dalamnya adalah mengandung makna perbandingan, yaitu bermakna lebih.
Sehingga nantinya kita akan membaca Zaidun akbaru, bukan akbaro. Zaidun akbaru min Bakrin. Zaidun adapun Zaid, akbaru ialah lebih besar min Bakrin dari Bakar. Di mana di dalam susunan ini lafadz akbar mengandung makna perbandingan. Lafadz Zaid dibandingkan dengan Bakar dalam hal besarnya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lafadz Muhammadun afdal annas. Muhammadun afdal annas, di mana lafadz afdal di sini dan lafadz annas dapat dibaca afdalun nasi, dapat pula dibaca afdalan nasa. Jikalau keduanya ini sama-sama bisa, lalu manakah yang lebih pantas untuk lafadz afdal ini? Apakah sebagai isim tafdhil ataukah sebagai kalimat fi'il madhi? Manakala lafadz afdal ini kita anggap sebagai isim tafdhil, maka maknanya adalah lebih, yaitu lebih utama, sehingga nantinya akan dibaca Muhammadun afdalun nasi. Muhammadun adapun Muhammad itu afdalun nasi ialah lebih utamanya manusia. Selanjutnya, manakala lafadz afdal ini kita anggap sebagai fi'il madhi, sehingga nanti akan dibaca Muhammadun afdalan nasa. Afdola ini akan memiliki makna mengutamakan. Manakah makna yang lebih cocok dan yang lebih pantas? Apakah bermakna lebih utama sebagai isim tafdhil ataukah bermakna mengutamakan sebagai fi'il madhi? Manakala diberi makna lebih utama atau paling utama, Muhammadun adapun Muhammad afdalun nasi ialah paling utamanya manusia, maka makna ini adalah makna yang sempurna. Selanjutnya, manakala kita memberikan makna mengutamakan, maka Muhammadun adapun Muhammad afdola ialah mengutamakan siapa Muhammad an-nasa kepada manusia. Hal ini pun boleh, secara kaidah memang tidak salah, namun maknanya akan menjadi aneh. Muhammad itu mengutamakan kepada manusia. Hal ini memang tidak salah, namun terasa aneh di dalam pemberian makna. Dan lebih pantas manakala kita memberikan makna dengan makna sebagai isim tafdhil, yaitu Muhammad itu adalah orang yang paling utama, orang yang lebih memiliki keutamaan dibandingkan dari manusia yang lain. Maka kita pun akan mengambil makna yang lebih sempurna dan makna yang lebih pantas, yaitu sebagai isim tafdhil. Sehingga lafadz afdal itu nantinya akan dibaca Muhammadun adapun Muhammad afdalun nasi ialah paling utamanya manusia. Jadi manakala kita menghadapi hal semacam ini, di mana lafadz afdal itu bisa dianggap sebagai fi'il madhi dan juga bisa dianggap sebagai isim tafdhil. Secara kaidah memang semuanya bisa dibenarkan. Namun di dalam kaidah dikatakan tidak semua yang benar di dalam kaidah nahwu itu benar pula secara makna dan pemakaian. Mana yang lebih benar dan mana yang paling pantas makna di dalam susunan tersebut, maka makna itulah yang kita ambil. Sehingga dari makna itulah kita akan dapat menentukan bagaimanakah seharusnya kita membaca kalimat tersebut. Selanjutnya kita perhatikan lafadz Allahu a'lam bima fil qulubi. Allahu adapun Allah a'lam bima terhadap sesuatu fil qulubi yang ada di dalam hati. A'lam ini akan dibaca a'lama ataukah akan dibaca a'lamu sebagai kalimat fi'il madhi ataukah sebagai isim tafdhil? Jika isim tafdhil, maka maknanya adalah lebih mengetahui. Jikalau fi'il madhi, maka maknanya adalah mengetahui. Manakah yang pantas? Secara kaidah semuanya benar. Namun secara makna belum tentu semuanya pantas dan cocok. Di sini setelah lafadz a'lam tidak ada min dan setelahnya juga tidak terdapat maf'ul bih. Maka kita dapat menentukannya dengan melihat maknanya.
Manakala kita memberikan makna lebih terhadap lafaz a'lam ini dan kita jadikan sebagai isim tafdil, maka maknanya adalah Allahu, adapun Allah, a'lamu ialah lebih mengetahui, bima terhadap sesuatu, fil qulubi yang ada di dalam hati. Selanjutnya manakala kita menganggapnya sebagai fi'il madhi, maka maknanya adalah mengetahui. Allahu, adapun Allah, a'lama ialah memberitahu siapa Allah, bima terhadap sesuatu, fil qulubi yang ada di dalam hati. Allah memberitahu terhadap segala apa yang ada di dalam hati. Memberitahu kepada siapa? Ini tidak dijelaskan. Berhubung di sini tidak ada objek yang akan menjadi sasaran dari mengetahui ini, maka yang lebih pantas maknanya di sana adalah bermakna lebih sebagai isim tafdil. Jadi Allah itu lebih tahu terhadap apa yang ada di dalam hati. Ini adalah makna yang lebih pantas. Selanjutnya kita perhatikan pula lafaz al-jannah. Al-jannatu a'la maqaman. Al-jannatu, adapun sorga itu, a'la maqaman, tempat atau kedudukan. Untuk lafaz a'la di sini apakah isim tafdil ataukah fi'il madhi? Manakala isim tafdil maknanya adalah lebih atau paling. Jadi a'la paling tinggi atau lebih tinggi. Selanjutnya manakala fi'il madhi, maka maknanya adalah meninggikan. Mana yang lebih pantas dan lebih cocok manakala kita beri makna lebih atau paling? Al-jannatu a'la maqaman. Al-jannatu, adapun sorga itu, a'la ialah paling tinggi, maqaman, kedudukannya. Sorga itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Kemudian manakala kita jadikan sebagai fi'il madhi, al-jannatu, adapun sorga itu, a'la ialah meninggikan, maqaman, kepada kedudukan. Kedudukannya apa? Di sini tidak disebutkan. Mana yang lebih jelas dengan hanya melihat susunan kalimat ini saja, maka yang lebih jelas dan yang lebih terang maknanya adalah menjadikan lafaz a'la ini sebagai isim tafdil dan bukan sebagai fi'il madhi. Kemudian manakala kita menyatakan bukankah lafaz maqaman di sini nasab sebagai maf'ul bih, di mana setiap kali setelah lafaz yang berwazan af'al itu terdapat maf'ul bih, maka itu bukan isim tafdil melainkan fi'il madhi. Maka jawabannya adalah lafaz maqaman ini nasab, kedudukannya bukan sebagai maf'ul bih melainkan sebagai tamyiz. Jadi maknanya adalah al-jannatu, adapun sorga itu, a'la ialah lebih tinggi. Apanya yang lebih tinggi? Maqaman, kedudukannya. Jadi lafaz maqam ini keberadaannya untuk menjelaskan kesamaran yang terdapat pada jumlah yang ada. Sorga itu lebih tinggi. Apanya yang lebih tinggi? Maka dijelaskanlah maqaman, kedudukannya. Jadi maqam ini bukan sebagai maf'ul bih melainkan sebagai tamyiz. Selanjutnya kita perhatikan lafaz hadza rajulun ahmar. Hadza, adapun ini, rajulun ialah seorang laki-laki, ahmar. Apakah ahmar ini isim tafdil ataukah fi'il madhi? Lafaz ahmar ini maknanya adalah merah. Dan merah merupakan warna. Karena memang merah ini merupakan warna di mana isim tafdil tidak dapat dibentuk dari kalimat yang mengandung makna warna, maka jelas lafaz ahmar ini bukanlah isim tafdil. Lalu apakah lafaz ahmar ini adalah fi'il madhi? Tentu tidak. Kenapa? Karena lafaz ahmar ini adalah sifat, tidak mengandung makna pekerjaan. Sehingga di dalam susunan ini lafaz ahmar bukan isim tafdil dan juga bukan kalimat fi'il, melainkan sifat dari lafaz rajul. Hadza, adapun ini, rajulun ialah seorang laki-laki, ahmaru yang merah. Contoh yang lain seperti lafaz ra'aitu fatan a'raj. Ra'aitu, melihat siapa saya, fatan, kepada seorang pemuda, a'raj. Lafaz a'raj ini apakah isim tafdil ataukah fi'il madhi? A'raj ini maknanya adalah pincang kakinya, di mana pincang kakinya ini merupakan sifat.
maka sama dengan lafaz ahmar. Ini tidak dapat dikatakan sebagai isim tafdil karena isim tafdil tidak dapat dibentuk dari lafaz yang mengandung makna aib atau cacat. Kemudian lafaz a'raj ini bukan juga sebagai kalimat fi'il karena lafaz a'raj ini adalah sifat dan tidak mengandung makna pekerjaan, sehingga bukan isim tafdil dan bukan pula kalimat fi'il, melainkan a'raj merupakan na'at atau sifat daripada lafaz fatan. Ra'aitu melihat siapa saya, fatan kepada seorang pemuda, a'roja yang pincang. Kenapa tidak dibaca a'rojan dengan memberinya tanwin? Karena lafaz a'raj di sini termasuk dari isim ghairu munsharif yang di sana terdapat dua ilat, yaitu berupa sifat dan yang kedua karena mengikuti wazan fi'il, yaitu wazan af'ala. Hanya wazannya saja tetapi tidak pantas disebut sebagai kalimat fi'il. Dari beberapa contoh yang dipaparkan, setidak-tidaknya kita akan memiliki gambaran bagaimana cara kita untuk menentukan lafaz yang berwazan af'al ini. Apakah hal tersebut merupakan isim tafdil ataukah kalimat fi'il madhi, atau bahkan bukan kedua-duanya, bukan isim tafdil dan bukan fi'il madhi. Demikianlah beberapa penjelasan terkait dengan lafaz yang berwazan af'al. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.